Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aulia Zatunisa dari kelas 10-6. Jadi, tujuan saya membuat video ini adalah untuk memperbaiki nilai informatika saya yang dibimbing oleh Pak Wahyu Sofyan. Nah, jadi tugas yang ingin saya perbaiki adalah tugas proyek BK dan tugas mind map. Jadi, untuk tugas pertama saya yaitu proyek BK. Nah, untuk tugas proyek BK ini saya disuruh untuk menonton video terpilih atau vlog-vlog terpilih yang ada di channel WS Class, dan saya harus mereview tentang hal apa saja yang menarik dalam video tersebut. Baik, jadi saya sudah melihat atau menonton video yang ini. Terus, apa aja sih hal yang menarik dari video tersebut? Oke, jadi yang pertama itu, pada video tersebut, dia menunjukkan struktur pikir yang jelas atau kelihatan banget. Lalu yang kedua, isi dari video tersebut sangat relevan dengan iklan modern atau iklan di zaman sekarang. Lalu yang ketiga, algoritma yang dibuat itu mirip sekali dengan workflow kreatif asli industri. Menurut saya itu menarik banget karena selain mereka mengerjakan tugas dan bertanggung jawab, mereka juga mencoba untuk mengaplikasikan ilmu-ilmu yang mereka dapat ke dunia nyata. Jadi, itu dia tadi tugas pertama saya, yaitu tugas perbaikan proyek BK. Nah, sekarang untuk tugas yang kedua yaitu mind map. Di sini saya disuruh untuk membuat mind map lagi dengan konsep kolase. Lalu saya nanti akan menampilkan video pembuatannya atau proses pembuatannya. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan isi dari mind map kolase tersebut. Nah, jadi di sini saya sudah ada konsep mind mapnya dan saya akan menampilkan proses pembuatannya dulu. Jadi itu dia tadi proses pembuatan mind map kolase ini, dan tunggu apa lagi kalau bukan kita jelaskan isi dari mind map ini. Jadi mind map yang akan saya bawakan yaitu bertemakan keamanan digital. Jadi apa sih keamanan digital itu? Nah, konsep dasarnya keamanan digital adalah praktek melindungi data-data privasi digital dari ancaman siber. Terus apa sih privasi digital itu? Nah, privasi digital adalah kemampuan individu untuk mengontrol informasi pribadi di internet. Terus apa sih perbedaannya? Nah, kalau keamanan digital itu fokus pada perlindungan dari siber atau ya ancaman siber gitulah ya. Nah, kalau privasi digital dia berfokus pada hak individu mengontrol informasi. Terus apa aja sih jenis-jenis ancaman dari siber ini? Nah, di sini saya akan membawakan 3 pengertian dari jenis-jenis ancaman siber. Yang pertama ada phishing. Phishing ini adalah penipuan siber untuk mencuri data sensitif melalui email atau website palsu. Lalu yang kedua ada malware. Malware ini adalah perangkat lunak berbahaya yang dirancang untuk merusak data dari sistem. Lalu yang ketiga ada ransomware. Nah, ransomware ini adalah perangkat lunak jahat yang digunakan untuk menginskripsi data kita. Nah, sekarang kan kita sudah tahu nih jenis-jenis ancaman siber apa saja yang bisa membahayakan data pribadi kita. Terus gimana sih caranya kita mengamankan data-data pribadi kita agar ya bisa lebih aman terhadap ancaman siber? Adapun cara-caranya, yang pertama yaitu autentikasi. Nah, autentikasi ini apa sih? Terus dengan cara apa gitu? Nah, autentikasi ini dengan cara membuat kata sandi kuat atau autentikasi 2 faktor. Biasanya juga disebut dengan 2FA. Terus habis itu yang kedua adalah jejak digital. Sebelum itu, apa sih jejak digital itu? Nah, jejak digital adalah rekam jejak informasi yang ditinggalkan di internet. Nah, dengan hal ini Anda perlu mengurangi aktivitas online yang negatif lalu mengaktifkan autentikasi 2 faktor atau yang biasa disebut dengan 2FA. Nah, kita kan sudah tahu nih jenis ancaman siber apa saja yang dapat membahayakan data diri kita, seperti phishing, malware, dan ransomware. Terus bagaimana cara pengamanannya? Dengan cara autentikasi dan jejak digital. Nah, sekarang kita akan menganalisis risikonya. Semisal nih, kita mendapatkan ancaman phishing, yaitu penipuan siber untuk mencuri data sensitif melalui email atau website palsu. Nah, sebenarnya phishing itu mempunyai ciri-ciri. Yang pertama, mengaku dari pihak resmi. Yang kedua, meminta data pribadi kita. Yang ketiga, phishing itu mengandung tautan asing. Lalu yang keempat, menggunakan bahasa yang mendesak. Dan yang kelima, biasanya tata bahasanya itu sering salah. Nah,
Terus bagaimana sih cara mencegah phishing ini? Yang pertama, jangan klik tautan asing. Terus yang kedua, periksa email dengan teliti. Lalu yang ketiga, ini yang paling penting, jangan biarkan data kita atau data pribadi kita diberikan kepada ancaman phishing tersebut. Lalu yang keempat, aktifkan 2FA. Nah, 2FA ini yang tadi yaitu autentikasi 2 faktor. Lalu yang kelima, ya, laporkan dan hapus. Dan ternyata teman-teman, ancaman-ancaman siber yang tadi sudah kita ketahui itu memiliki dampak sosiologi dan dampak psikologis pada setiap orang yang menjadi korban. Tapi sebelum itu, apa aja sih hal-hal atau tindakan apa saja yang menyebabkan dampak sosiologi dan psikologis ini terjadi pada setiap orang? Nah, yang pertama itu adalah cyberbullying. Cyberbullying ini adalah tindakan merundung atau menghina seseorang melalui media sosial digital. Ya. Terus yang kedua itu adalah hate speech. Hate speech ini adalah ujaran jahat yang menebarkan kebencian atau diskriminasi terhadap seseorang. Nah, terus yang tadi itu adalah dampak sosiologi dan dampak psikologisnya. Antara lain, korban dapat mengalami stres, kecemasan, rasa takut, atau sampai depresi. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada video perbaikan nilai saya pada kali ini. Dan semoga apa yang dapat saya sampaikan ini bisa menginspirasi kalian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.